welcome back to Gilgal Teens Online Service. Seneng banget bisa ketemu teman-teman lagi hari ini. Sebelum kita mulai, ada beberapa pengumuman yang teman-teman perlu simak. Yang pertama adalah Gilgal Teens diadakan setiap hari Minggu. Gimana cara nontonnya? Teman-teman bisa subscribe di YouTube channel Gilgal TYU. Yang kedua adalah aku mau mengajak teman-teman semua untuk join Gilgal Teens Group. Apa sih Gilgal Teens Group? Gilgal Teens Group adalah sebuah keluarga rohani di mana kita akan dimuridkan dan digembalakan sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Bagus banget teman-teman. Kapan diadakannya? Setiap hari Sabtu jam 1 sampai jam 3 sore. Terus kalau mau join gimana caranya? Teman-teman bisa visit Instagram @GilgalTeens untuk lihat cara join dan bisa tetap dapat update terbaru tentang Gilgal Teens. Aku selanjutnya mau ingetin teman-teman untuk kasih giving buat Tuhan. Gimana caranya? Teman-teman bisa scan QR code yang ada di layar teman-teman atau bisa transfer ke nomor rekening yang tertera di layar teman-teman semua. Teman-teman bisa screenshot sekarang nih ya. Oke, dan selanjutnya aku mau ingetin lagi teman-teman, apa sih class values kita? FAR. Ingat ya, focus, active, respect. Kita mau fokus hari ini sama-sama beribadah, nggak sambil main handphone, nggak sambil ngobrol. Kita hari ini mau fokus dengan firman Tuhan. Yang kedua adalah kita mau aktif. Gimana caranya aktif lagi pandemi kayak gini di rumah? Gimana caranya? Gampang banget. Kita bisa catat setiap firman Tuhan yang disampaikan. Yang ketiga adalah kita mau respect hadirat Tuhan, karena hadirat Tuhan ada di rumah teman-teman juga. Kita duduknya yang benar, kita nggak sambil tiduran, kita nggak sambil makan, nggak sambil ngobrol. Teman-teman udah siap semuanya? Fasten your seatbelt and enjoy the service. Hello TYU, welcome to church. It's so good to see you today. Yang semangat untuk memuji Tuhan, let's praise Him together. Come on. From the start you loved me. You saw who I could be. So you gave your life to save my soul. I don't know where I'd be if not for your mercy. All I know is you have won it all. Now I am forgiven. Your grace is set me free. Now I'm really
Biar Tuhan selalu menjadi pusat kehidupan kami, Tuhan. You are the center of it all. Kami datang Tuhan hari ini untuk memuji dan menyembah Tuhan. Teman-teman semua dimanapun kita berada, let's worship Him. Angkat tanganmu, naikkan pujian kita buat Tuhan sama-sama. Thank you Jesus. Come on church. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you. Come on, church. Jesus be the center of my life. Katakan sama-sama. Jesus be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about. Katakan sama-sama. Come on, church. Come on. Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Jesus be the center of your church. Jesus be the center of your church. And every knee will bow, and every tongue shall confess you, Jesus. Jesus. Panggil namanya Yesus. Come on, katakan sama-sama. Say Jesus. 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 From my heart to the
Let's worship Him. Mari kita sembah Tuhan sama-sama. You are the center of it all. Kaulah pusat segalanya Tuhan. You are the center. Tiada yang lain. We worship you, oh God. Kaulah pusat kehidupan kami Tuhan. It's all about you. It's only about you, Jesus. We love you so much, Lord. Kami mengasihi Engkau, Tuhan. Amazing Jesus. Thank you, Lord, for being. Come on, sing it together, church. Jesus at the center. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus. Call upon the name of Jesus. Nama yang menguatkan hanya nama Yesus, yang dapat memberikan kita jawaban. Tiada yang lebih baik dari Engkau, Tuhan. Tiada yang lebih layak dari Engkau, Yesus. Tuhan, ajar kami untuk menjadikan Tuhan pusat dari hidup kami. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Buka hati dan pikiran kami, Tuhan. We are excited di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hey guys, welcome back to Gilgal Teens. Apa kabarnya? I hope you guys are doing well dimanapun teman-teman berada. Dan hari ini kita mau sama-sama belajar firman Tuhan. So, are you guys ready? Alright, yang siap buat dengar firman Tuhan sama-sama. Let's prepare ourselves, prepare our heart. Dan kita sama-sama mulai dalam doa. Terima kasih Tuhan, kalau hari ini kami bisa berkumpul, beribadah dengan baik. Dan sebentar kami mau dengar firman Tuhan, kami mau buka hati, pikiran, dan telinga kami. Supaya waktu firman Tuhan disampaikan, kami bisa menangkap dengan baik apa yang jadi pesan firman Tuhan hari ini. Roh Kudus bantu kami, urapi kami, agar kami bisa mengerti firman hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan teman-teman yang percaya sama-sama katakan, Amin. Alright, so hari ini kita masih lanjut dalam seri The Basic Principle of Christian Life. Dan hari ini kita mau bahas mengenai apa itu Alkitab. Teman-teman, mungkin kalian pernah tahu ada Alkitab di rumah, The Holy Bible, bahasa Inggris, bahasa Indo, atau di aplikasi kita, atau di sekolah kita, di perpustakaan ada juga Bible. Pertanyaan adalah, apa itu Bible? Apakah kita selama ini taunya, oh itu biasa dipakai buat kebaktian. Tapi, what is Bible truly for you? Hari ini kita mau sama-sama belajar tentang apa itu Bible, dan bagaimana kita bisa pakai Bible itu untuk bertumbuh dalam kerohanian kita, dan kita semakin dewasa, dan kita semakin jadi orang yang jadi berkat buat banyak orang. So, the Bible is not just one book. Mungkin kalau kita lihat, biasanya kan Bible satu tebal gitu kan. The Bible is not just one book. It's actually a collection of 66 books written by about 40 different people over 1,500 years. And yet, it all tells one story. God's love for us and His plan to save us. Aku pernah tahu ada novel yang punya beberapa seri, buku punya beberapa seri atau ada jilidnya. Tapi yang membedakan Bible adalah gini, ini adalah 66 buku, banyak banget. Penulisnya ada 40, ditulis selama 1.500 tahun, dan semuanya benang merah sama tentang kasih Tuhan kepada kita dan bagaimana Tuhan mau menyelamatkan kita. So it's legit. Pasti ini firman Tuhan. Pasti ini bukan yang manusia bikin-bikin, tapi benar-benar sesuatu yang hanya Tuhan yang bisa jalankan, atau Tuhan yang bisa tolong untuk buku ini bisa ada.
Nah, buku ini, Bible ini terbagi dari dua bagian, Old Testament and New Testament. Old Testament itu sebelum Yesus lahir, yang New Testament itu ada setelah Yesus lahir. Nah, so let's dig in. Kita baca firman Tuhan sama-sama ya. 2 Timothy 3:16 until 17. All scripture is God-breathed. Sampai sini dulu. Jadi semua firman Tuhan yang kita baca itu bukan ide manusia, tapi itu adalah sesuatu yang ditulis oleh manusia, tapi waktu orang-orang itu menulis, mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka diterangi oleh Roh Kudus, sehingga apa yang mereka tulis itu bukan apa yang mereka mau, tapi apa yang Tuhan mau untuk mereka tulis. Jadi semuanya Roh Kudus yang mengarahkan. So, dengan kata lain, our Bible itu isinya adalah firman Tuhan, karena Roh Kudus yang menginstruksikan tulisnya bagaimana. Berarti firman Tuhan adalah perkataan Tuhan. Kalau kita mau tahu tentang Tuhan kita mau belajar tentang bagaimana bisa menjadi serupa Yesus, menjadi semakin baik dari hari ke hari, we need to read our Bible. All scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. Now, so teman-teman, kalau kita mau belajar sama-sama, kita mau bertumbuh dalam firman Tuhan, kita perlu untuk bisa membaca firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu bukan cuma soal ini perkataan Tuhan, tapi firman Tuhan juga bisa membantu kita untuk mengajar, untuk menegur, untuk meluruskan, dan juga untuk melatih kita. Biar apa sih? Biar kita tumbuh dewasa. Teman-teman, kita pernah belajar bagaimana kita bisa bertumbuh. Karena mau gak mau, kita semakin bertambah umur. Tapi bukan cuma kita yang bertambah umur, tapi kita juga perlu semakin dewasa. Bagaimana pilihan-pilihan kita, bagaimana kita dengan kerohanian kita. Waktu kita baca Alkitab kita, itu akan menuntun kita menjadi orang semakin dewasa dan semakin jadi berkat buat banyak orang. So, how does the Bible useful for us in 4 ways? The Bible is useful for us to teach us, untuk bisa mengajarkan kita. Misalkan contoh, bagaimana kita bisa taat sama orang tua, bagaimana kita bisa mengampuni, bagaimana kita bisa punya prioritas yang baik, bagaimana kita bisa hormat, bagaimana kita bisa mengasihi, bagaimana kita bisa memilih pilihan yang bijak. Semuanya ditaruh di Alkitab. So that's why we need to read our Bible. Jadi teman-teman, kalau kita mau hidup kita semakin baik, kita semakin bisa melakukan banyak hal, pilihan-pilihan kita semakin bijak, kita perlu untuk baca Alkitab kita. Karena waktu kita baca Alkitab, it teach us something. It teach us the word of God. Sehingga kehidupan kita semakin hari semakin baik dan jadi berkat buat banyak orang. Dan nama Tuhan dipermuliakan. And our Bible is also useful to rebuke us. For rebuking. Rebuking itu maksudnya apa? Untuk bisa negur, kamu tuh salah. Jadi misalkan contoh, waktu kita baca Alkitab kita itu kan isinya adalah firman Tuhan. Nah, firman Tuhan yang dimana yang tuliskan itu adalah cerita daripada orang-orang yang menaruh iman kepada Tuhan Yesus yang hidup di zaman dulu. Mungkin kesannya seperti itu udah lama banget, udah zaman dulu. Tapi life values yang ada, kita bisa sama-sama belajar untuk bisa menegur kita. Misalkan contoh, ada satu cerita namanya ada seorang nabi Nathan dan Raja Daud. Suatu hari si Raja Daud ini dia bikin salah. Dia ambil istri orang dan dia bunuh suaminya. Itu kan jahat banget kan? Nah, lalu Nabi Nathan ini dia datang untuk bisa menegur Raja Daud agar dia bertobat. Jadi terkadang waktu kita salah, kita nggak sadar. Tapi waktu kita baca firman Tuhan bisa ingetin kita, kamu salah nih. Iya, salah nih. Misalkan kita habis ketemu orang tua kita
kita dikasih tahu, tapi kita matanya kayak rolling our eyes. Tapi waktu firman Tuhan mengajarkan bagaimana kita bisa menghormati, tadi waktu rolling my eyes itu nggak hormat sama orang tua. Itu bisa menegur kita, bisa expose kita mana yang kita salah dan mana yang perlu kita perbaiki. So when you when you read your Bible, kita bisa semakin tahu hal-hal mana saja yang kita perlu perbaiki dalam kehidupan kita. The Bible is also useful to correct us, untuk bisa correcting. Maksudnya apa? Kalau menegur, kita kasih tahu mana yang salah. Kalau correcting, itu adalah kita kasih tahu, kamu ini salah, yang benar seperti ini. Di Bible dikasih tahu bagaimana kita bisa memanage waktu dengan baik, bagaimana kita bisa memaafkan, bagaimana kita bisa taat sama orang tua. Dikasih tahu mana yang benar, kamu mesti begini ya, kamu mesti begitu ya. Itu semua diajarin di Bible kita. Dan the Bible is also useful to train us in righteousness. It helps us grow and live in God's way. Misalkan bagaimana kita ditrain untuk kita jadi orang yang sabar. Mungkin kelihatannya simple, tapi waktu kita baca firman Tuhan tentang jadi orang yang panjang sabar, buah roh itu salah satu ada kesabaran pasti, dan kasih itu adalah sabar. Di situ kita diingatkan terus, kita mesti jadi orang yang sabar. Dan juga ada panduan-panduan di mana bagaimana kita menjadi orang yang sabar. Kita mesti dekat dengan Tuhan. Kita mesti jadi orang yang duduk dalam hadirat Tuhan, sehingga kasih itu mengalir, sehingga kita bisa sabar. So, it train us in righteousness. Jadi teman-teman, kalau kita mau hidup kita bisa mengenal Tuhan, kehidupan kita ini bisa semakin bertumbuh, we need to read our Bible. Bible itu bukan cuma sekedar sesuatu yang zaman lampau, tapi it's God's word. Ini adalah firman Tuhan. Kalau kita mau hidup kita bertumbuh, kita mesti baca firman Tuhan dan kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. So, I hope it helps you guys to learn something. Dan aku berdoa biar teman-teman di sini kita bisa sama-sama belajar sesuatu tentang firman Tuhan. Dan kita mau untuk memberi hidup kita untuk bisa belajar membaca firman Tuhan agar kehidupan kita bertumbuh. Amin. So, ibadah hari ini sudah selesai. Thank you for following until the end. Teman-teman, aku mau doa berkat buat kalian semua. Aku mau undang kita sama-sama angkat dua tangan kita dan terima doa berkat. Berdoa Tuhan memberkati teman-temanku di saat mereka lagi liburan, biar mereka bisa liburan dengan baik. Tuhan yang menyertai, dan pada saat mereka masuk sekolah, biar berkat kepintaran mengalir di dalam nama Tuhan Yesus. Dan setiap tangan yang diangkat diberkati, sehingga apa yang dikerjakan mereka berhasil jadi berkat buat banyak orang. Aku juga berdoa memberkati teman-temanku semua sejak muda, mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan menjadi anak-anak yang taat sama orang tua. Dan biar damai sejahtera, sukacita, pertolongan, perlindungan, penghiburan daripada Roh Kudus menyertai teman-teman sepanjang kehidupan mereka. Terima berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan teman-teman percaya sama-sama katakan Amen. Happy Sunday everybody, and see you guys again next week. Bye-bye.